Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Ramadan 1447 Hijriah baru saja meninggalkan kehidupan kita semua, dan dia tidak akan kembali, karena insya Allah kalau Allah beri kita umur dan kesempatan, kita akan bertemu edisi Ramadan yang berbeda 1448 Hijriah. Sebuah doa dan harapan kita, dan itulah dicontohkan oleh sahabat salafus saleh sebagai generasi yang terbaik. Mereka pasca Ramadan berdoa di hadapan Allah. 6 bulan sudah Ramadan dengan satu doa di antaranya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal-amal kami sepanjang Ramadan. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ampunilah segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan kami sepanjang Ramadan. Dan 6 bulan menjelang Ramadan, doa mereka, Allahumma balighna Ramadan. Semoga Ramadan tahun depan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu Ramadan kembali. Amin, Allahumma amin. Ramadan boleh berlalu, tapi semangat kita mentaati Allah tidak boleh berlalu. Semangat kita beribadah, taqarrub, mendekatkan diri pada Allah, harus kita bawa sepanjang hayat kita. Sebagaimana perintah Allah dari surah Al-Hijr, surat 15 di ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan Allah sampai ajal datang menjemput. Bahkan Rasulullah SAW memberi tuntunan kepada kita, pentingnya istiqomah dalam beramal. Sehingga beliau memerintahkan kita, fa'mal thummastaqim, beramal kemudian konsisten dalam beramal. Kenapa kita harus istiqomah dalam beramal, Bapak Ibu saudara-saudaraku? Karena yang sangat menentukan diri kita terhadap amal kita di hadapan Allah nanti saat ajal tiba. Bukan saat Ramadan, bukan saat siang hari ini dengan izin Allah kita bisa mampu melaksanakan sholat zuhur berjamaah, bahkan diikuti dengan ta'lim, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Tapi bagaimana keadaan kita saat ajal kita tiba? Apakah kita dalam ketaatan pada Allah atau wa'iyadzubillah sebaliknya? Sehingga kita diingat kalau Rasulullah SAW dah di Sahih Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu yang menentukan adalah akhir kehidupan seseorang. Bahkan Allah menyindir hamba-hambanya yang mengenal Allah cuma di bulan Ramadan. Allah menyindir kita semangat beribadah hanya di bulan Ramadan. Dengan sebuah sindiran dalam surah An-Nahl, surat 16 di ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlah min ba'di quwwatin ankatha. Jangan sampai engkau seperti wanita pemintal benang, kata Allah. Susah payah wanita ini membuat sebuah kain tenun songket yang indah dan mahal harganya. Tiba-tiba wanita ini mengambil sebuah benda tajam, apa itu pisau atau gunting. Dia gunting, dia sobek sehingga kain tenun ini kehilangan nilainya. Ini ibarat susah payah kita membangun ketaatan di hadapan Allah sepanjang Ramadan. Rajin baca Al-Quran, infak sedekah dan sebagainya. Begitu Ramadan berlalu, semangat itu jauh berkurang. Bahkan ada anekdot di media sosial, Pak Haji Haddad. Breaking news. Banyak pemudik pulang dari mudik pada opname. Opnam. Saya buka video itu. Kenapa banyak pemudik pada opname? Apa sesak di jalan karena macet? Ternyata yang di opnam bukan orangnya, dompetnya sedang di opnam. Karena sudah loyo. Nah, boleh kita cek. Jumat lalu Pak Haji Haddad dan DKM, keropak Jumat lalu dibanding Jumat di bulan Ramadan, sama, meningkat atau jauh menurun? Meningkat. Oh, hebat ini masjid ini.
Karena semua masjid saya ngisi, saya tanya DKM-nya, gimana Jumat kemarin? Wah, jauh menurun. Berarti cocok dengan media sosial, pasca lebaran banyak dompetnya pada letoy loyo sehingga diinfus semua, ya. Nah, ini harus kita pahami bersama. Bahwa justru seorang ulama besar, Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengingatkan kita saat ditanya, apa tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah? Jawaban beliau, inna min alamati qubulil hasanah al-hasan ba'daha. Tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah saat kita tetap mampu beramal sesudahnya. Jadi semangat baca Quran, infak, sedekah, amal-amal soleh yang lain saat di Ramadan, mampu nggak kita bawa sesudah Ramadan? Yang menarik, tanggal 28 saya diundang di salah satu restoran Padang terkenal Jakarta. Siapa jamaahnya? Emak-emak. Tapi emak-emak suaminya mantan pejabat kantor pajak. Ya, diundang. Judulnya menarik, membawa nilai-nilai Ramadan sepanjang hayat. Yang kasih judul mereka, bukan saya cuma ngisi doang. Ya, jadi Pak Haji Haddad kalau mau makan nasi Padang nanti ikut saya tanggal 28 nanti insyaallah hari Selasa ya. Itu contoh. Nah, apa kata beliau tadi? Tanda amal diterima saat kita tetap mampu beramal sesudahnya. Bahkan beliau ditanya, ya Syekh, bagaimana keadaan seorang manusia atau seorang hamba Allah, dia dekat pada Allah hanya di bulan Ramadan. Sesudah Ramadan semangatnya beribadah jauh menurun. Apa jawaban Imam Ibnu Rajab? Huwa min syarril bariyah. Dia termasuk makhluk Allah yang paling buruk. Karena membangun ketaatan pada Allah, perintah Allah tadi kapan? Sepanjang hayat kita. Kalau ingin menggapai apa? Husnul khatimah. Nah, ada PR paling besar sekarang. Sebagaimana keterangan Allah sering kita dengar sepanjang Ramadan. Apa tujuan utama Allah mewajibkan kita berpuasa Ramadan? Kita dapat jawaban dari Allah dalam surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang bertakwa. Pertanyaannya termasuk diri saya, kira-kira sesudah Ramadan kita punya nilai-nilai ketakwaan atau belum? Memang banyak ustadz menafsirkan surat Ali Imran 134-135 macam-macam indikator. Ada yang mengatakan cuma 4, ada yang mengatakan 5, ada yang 6. Saya pribadi memahami ada 7 indikator siapa orang yang bertakwa di hadapan Allah berdasarkan 2 ayat tadi. Ali Imran ayat 134 dan 135. Karena waktu saya persingkat. Indikator yang pertama, ternyata orang bertakwa semangatnya berinfak bersedekah bukan hanya Ramadan. Akan dia bawa sepanjang hayat kehidupannya. Maka Allah gambarkan di surah Al-Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa berinfaknya bukan hanya di waktu lapang, di waktu sempit sekalipun dia tetap mampu berinfak. Justru di waktu sempit itulah kesempatan kita berinfak dalam rangka apa kata Allah? Dalam surat At-Tolak ayat 7. Saya ingatkan, Amerika dan Iran gagal kesepakatan damai. Selat Hormuz menjadi rebutan. Amerika sendiri mengaku harga minyak dunia akan meroket tajam. Indonesia diprediksi sejauh mana bertahan walaupun pemerintah sudah mengumumkan tidak akan menaikkan BBM sampai akhir tahun. Ini baru pengumuman. Realitasnya belum tahu. Tapi BBM kagak naik, sembako naik, apalagi harga plastik. Betul apa betul? Sehingga daun pisang dicari di mana-mana sekarang. Jadi siap-siap punya pohon pisang, ya. Hakikatnya demikian. Apa yang kita sampaikan? Pegang erat-erat solusi yang Allah tawarkan dalam surat At-Tolak ayat 7. Bagaimana keluar dari krisis kehidupan nanti? Baik sebagai individu, bermasyarakat maupun bernegara. Coba lihat surat At-Tolak ayat 7. Dan ini saya pegang erat-erat ayat ini pasca tsunami Aceh. Karena saya korban tsunami Aceh. Saya benar-benar dari zero saya. Dan saya kuliah bukan Jabotabek. Saya nggak mengenal Jabotabek ini sebenarnya. Tapi kalau Allah saat tsunami saya sedang ada acara di IPB Bogor. Saya bermunajat, ya Allah beri hamba jalan keluar dari musibah yang berat ini. Karena saya kehilangan 100 keluarga.
Harta benda jangan tanya lagi. Ya. Ketemu saya surah At-Tolak ayat 7. Selain memang dan surah At-Tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4 yang sering kita dengar, mayyattakillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di ayat 4-nya alinea terakhir ada janji Allah, mayyattakillah yaj'allahu min amri yusra. Ternyata kalau kita memiliki 7 indikator takwa, saat orang lain mengalami krisis kehidupan, insya Allah janji Allah pasti benar. Kalau memiliki 7 indikator nilai takwa yang akan kita sampaikan ini. Karena dijanjikan oleh Allah di surah At-Tolak 4, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dimudahkan segala urusannya. Janji Allah yakin nggak Bapak Ibu? Yang nggak yakin imannya rusak, itu sakit. Yang janji Allah. Nah, saat mengalami krisis, bagaimana keluar dari krisis ini? Pegang erat-erat solusi yang Allah tawarkan surah At-Tolak ayat 7. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seseorang berinfak sesuai dengan kelapangan rezekinya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Di sini mulai. Saat kamu diuji dengan kesempitan kata Allah, tetap kamu berinfak sesuai dengan kemampuanmu. Aneh nggak Pak? Kita lagi sulit disuruh berinfak. Tapi Allah dengan Rahman Rahimnya menjelaskan, kalau kamu sedang sulit, bagaimana cara berinfaknya? La yukallifullah nafsan illa ma ataha. Kalau kamu sulit, cara berinfak sesuai kemampuanmu. Jangan ikut Ustadz Fulan yang terkenal ahli sodakoh, sekarang teriak-teriak, mana uang, saya perlu uang 1 triliun. Nah, jangan seperti Ustadz Fulan, syarat doa dikabulkan Allah, nilainya 10 juta baru dikabulkan. Jangan begitu. Pengajian di mana-mana, ini mantan asistennya, jangan-jangan Pak Haji Haddad. Bawa uang berapa hari ini? 100 sudah kembali. Nanti dikasih Allah ganti 10 juta. Begitu pulang naik angkot nggak punya uang. Ustadz boleh pinjam uang nggak? Itu contohnya. Nggak begitu. Karena Allah sudah ingatkan surah Al-Mudaththir ayat 6. Wala tamnun tastakthir. Apa yang sudah kamu infakkan, jangan berharap diganti lebih banyak. Berinfak karena Allah. Apa cara diganti oleh Allah, serahkan pada Allah. Jangan pakai teori logika kita. Infak 100 nanti diganti 10 juta. Dari mana tuh teori? Maka lihat kata-kata Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kalau kamu sedang sulit, berinfak sesuai dengan apa yang diberikan kepadamu sesuai kemampuanmu. Apa janji Allah? Saya ja'allah ba'da usrin yusra. Ku ganti kesulitan hidupmu menjadi kemudahan. Allahu Akbar. Janji Allah yakin nggak? Cuman cara berinfak harus levelnya jadi ahli sodakoh. Apa tanda-tanda dan ciri-ciri ahli sodakoh? Lihat penjelasan Allah surat Al-Baqarah 274. Alladzina yunfikuna amwalum bil-laili wan nahar. Ternyata tanda-tanda orang ahli sodakoh, rajin berinfak kalau dia berinfak pagi, siang, sore, malam. Jadi bukan hanya waktu pagi hari atau subuh. Itu betul, hadisnya sahih keterangan Rasulullah SAW, setiap hari Allah mengutus 2 orang malaikat. Begitu kita berinfak pagi hari langsung didoakan malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah ganti hartanya, berkahi hidupnya, jauhkan dia dari musibah dan bala. Bahkan kalau kita sepanjang hari ini, dari sejak bangun tidur tadi sampai mau tidur malam nanti malam, tidak berinfak 1 rupiah pun, dengarkan doa malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Hancurkan orang ya Allah yang menahan hartanya, yang tidak mau berinfak. Pertanyaannya, doa malaikat pasti dikabulkan Allah atau tidak? Kalau begitu jangan nggak berinfak setiap hari. Kalau ingin ikut teori Allah, bagaimana cara berinfak sesungguhnya? Tadi, bil-laili wan nahar, malam, pagi, siang, sore. Kalau pagi sore nama restoran Padang.
Siang malam juga restoran Padang. Nah, lebih mahal pagi sore dibanding siang malam. Nah, begitulah contoh ya. Bahasa Allah malam. Kenapa? Karena pergantian hari dalam Islam itu kan saat terbenam matahari. Bukan jam 12 malam. Itu Greenwich, ya, BMT itu. Nah, kita kembali. Kalau cara berinfak seperti yang Allah terangkan tadi, pagi, siang, sore, malam, ada 3 jaminan Allah dalam surat Al-Baqarah 274. Falahum ajruhum inda rabbihim. Dia akan mendapatkan ganjaran dari sisi Allah. Apa bentuknya Ustadz? Serahkan pada Allah. Sekalian mumpung saya ingat, kalau ada di antara saudara kita, semoga bukan diri kita, atau handai tolan kita, atau keluarga besar Masjid Al-Hidayah sudah divonis oleh dokter penyakitnya harus dikemo. Saran saya, berdasarkan testimoni jamaah yang menyampaikan ke saya, obat yang terbaik daripada dikemo, karena kemo itu sakit. Kemo itu sinar. Sehingga orang kena kemo kan rontok rambutnya, kulitnya menghitam. Kalau nggak pakai BPJS berarti habis tuh kantongnya. Apa yang saya sampaikan? Kalau dia pada uang habis di kemo, saran kita berdasarkan keterangan Allah dan Rasulnya, banyak-banyak infak sodakoh. Tadawu bis sodakoh. Berobatlah dengan cara sodakoh. As-sodaqatu tadfa'ul bala. Dengan bersodakoh menghilangkan bencana, musibah termasuk penyakit. Ternyata dengan izin Allah bukan 1-2 testimoni jamaah saya. Ustadz dengan izin Allah, kanker rahim saya yang katanya sudah stadium 4, saya ikut saran infak sodakoh, hari ini nyatakan sembuh. Padahal sudah stadium 4, bayangkan. Allahu Akbar. Adik ipar saya kena kanker prostat sampai pecah testisnya, kantong kemih pecah, mungkin membesar, dia sampai menyerah. Bu, aku nggak mau dikemo, sakit bu. Mendingan uangku untuk ibu kalau aku meninggal, jadi warisan ibu dengan bapak. Karena meninggal juga. Sebutkan saya rekor orang sudah kemo lebih banyak berhasil dibanding gagal. Sebutkan saya. Ria Irawan, kemonya sampai ke Mount Elizabeth Singapura loh. Bu Ainun Habibi sampai ke München Hospital Jerman. Tapi infak sodakoh, seandainya juga meninggal memang udah saatnya. Kita ini meninggal kenapa Pak? Ajalnya kenapa datang? Kenapa? Karena rezeki kita belum habis. Coba rezeki kita udah habis, antum sedang duduk gini meninggal. Dia itu pernyataan Rasulullah SAW, ayuhan nas, la yamuta ahadukum hatta istamla rizqahu. Wahai manusia, mustahil kamu mati, kata Rasulullah SAW, sampai Allah sempurnakan rezeki untukmu. Jadi kita hidup, karena rezeki kita belum habis. Kalau rezeki habis, ajal datang Pak Haji Haddad. Kalau rezeki belum habis, jatuh dari lantai berapapun, pesawat hancur, mati semua, kita bisa hidup karena rezeki kita belum habis. Nah Bapak Ibu, ternyata janji Allah pasti benar. Dan harus kita yakini Allah maha benar. Allah tidak pernah menipu hambanya berbuat zalim sedikit pun. Kalau nanti mengalami krisis, ikuti aja ajaran Allah dan perintah Allah. Berinfak sesuai kemampuan, tapi usahakan tebar infak sodakoh dimanapun kita berada. Orang bertakwa tidak menunggu keropak lewat di hadapan dia. Tapi orang bertakwa sudah tertanam, dimanapun dia berada, dia akan berinfak mencari keropak seperti di sudut sana. Itulah orang bertakwa. Maka apa janji Allah? Kepada orang yang ahli sodakoh dan berinfak dimanapun kapanpun, hidupnya tidak pernah takut. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah bersedih hati dia mengalami keadaan apapun. Orang sudah pada mengeluh, karena dia menjadi ahli sodakoh, dia nikmati hidup itu. Selama aku punya Allah yang maha kaya, tidak mungkin Allah menyanyiakan aku. Allahu Akbar. Makanya di antara janji Allah apa?
Ahli sodakoh itu dalam surah Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu ilaihi turja'un. Orang yang menjadi ahli sodakoh, dia berinfak pagi, siang, sore, malam. Apa janji Allah? Dibuat hidupnya makmur. Nggak pernah bangkrut. Sehat lahir batin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Dia mendapatkan anak turunan yang soleh dan solehah. Tapi niatnya tulus karena Allah. Bukan berinfak supaya usahanya lancar. Bukan dia berinfak supaya anaknya lulus ujian nanti. Dia murni berinfak hanya mencari rahmat dari ridha Allah. Nah pertanyaannya, manusia ini makhluk Allah yang dermawan atau bakhil? Bin koret, bin pelit, bin merege hese atau dermawan? Merege hese. Ini orang Sunda banget. Ya Pak Saidan orang mana? Sunda. Oh, wes omongannya wis cetha wong Jawa. Karena bojo yang Sunda ngerti dia mereka hese, ya kan gitu ya. Dan itu Allah ungkapkan, manusia ini makhluk Allah yang pelit. Lihat surat Al-Isra, surat 17 ayat 100 di alinea terakhir. Wa kanal insanu qatura. Manusia ini makhlukku yang sangat pelit. Allah bilang manusia pelit. Pada ciri orang bertakwa nggak pelit. Kumaha ya, piye. Ya kan gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya. Manusia kalau makin kaya, makin dermawan atau makin pelit? Semangat banget. Surat apa ya berapa? Bisa jawab hadiah umroh. Serius? Ayo. Ada saya bahas Ramadan lalu tuh. Kalau masih ingat. Udah lupa Ustaz, kebanyakan makan opor ayam. Karena opor ayam lupa deh. Lihat surat Ma'arij. Surat 70 ayat 21. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila dia diuji dengan kelapangan rezeki, banyak harta, dia semakin kikir. Yang ngomong saya atau Allah? Berarti Allah maha benar enggak? Makanya berinfak jangan nunggu kaya. Keburu pelit. Kenapa orang kaya banyak yang pelit? Allah memberi jawaban. Lihat surah Al-Fajr. Surat 89 ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kata Allah, kenapa banyak orang kaya hambaku ku beri harta? Dulu dia berjanji, kenapa dia tidak berinfak? Karena hartanya pas-pasan. Dia berdoa siang malam untuk minta rezeki yang banyak. Begitu aku kasih rezeki, ternyata dia tetap kikir. Kenapa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dia terus cinta dengan hartanya. Betul apa betul? Bahkan Allah tegaskan lagi, bukan satu ayat, Allah memberi penjelasan. Kenapa banyak orang kaya pelit? Lihat surat Al-Adiyat, surat 100 ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Dia terus cinta dengan hartanya. Maka pertanyaan besarnya, bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang pelit? Semoga saya bukan ustadz yang omdo. Na'udzubillah. Bagaimana supaya kita tidak menjadi manusia yang pelit? Jawabannya pertama, yakinlah penyesalan manusia saat ajalnya tiba berkaitan dengan sodakoh atau yang lain. Ternyata jawabannya apa? Sodakoh. Itulah penjelasan Allah dalam surat Munafikun. Surat 63 ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa aku minas solihin. Kalau begitu, bagaimana keluar dari pelit? Aku tidak mau menyesal saat ajalku tiba. Yang kedua, ingat mati. Saat ada kesempatan berinfak sodakoh, coba berpikir, jangan-jangan ini infak sodakohku terakhir dalam hidupku.
Dan aku tidak mau menyesal saat ajalku tiba. Kira-kira keropak lewat atau lewat keropak nanti sambil keluar dari masjid ini. Kira-kira kalau ingat mati keluar nggak isi dompet? Kalau nggak keluar emang kebangetan. Yang ketiga, sebenarnya rezeki itu yang kita miliki itu milik kita atau titipan dari Allah. Sang penitip memerintahkan kita banyak menyimpan atau suruh berinfak. Lihat surat Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Itu Munafikun ayat 10, mohon maaf. Ya, surat Munafikun ayat 10 Allah ingatkan berinfaklah sebelum ajalmu tiba. Betul tidak? Maka karena pemilik rezeki memerintahkan berinfak, kenapa kita pelit? Bahkan Allah bersumpah berjanji banyak banget dalam Al-Quran sumpah Allah. Orang yang rajin berinfak sedekah dimanapun kapanpun, hidupnya nggak pernah bangkrut. Nggak pernah risau hidupnya, nggak pernah mengalami kesulitan. Setiap ada kesulitan pasti ada pertolongan Allah. Lihat tadi Al-Baqarah 245. Lihat lagi Al-Baqarah 261. Yang kita hafal, mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathil habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli ismatin mi'atu habbah. Orang yang banyak berinfak, janji Allah dilipat gandakan hartanya sampai berapa? 700 kali lipat. Apalagi janji Allah dari surah Al-Baqarah 274 tadi udah, sekarang 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yang namanya riba Allah hancurkan, Allah makmurkan, suburkan orang-orang yang suka berinfak, bersedekah. Bahkan janji Allah dan surat Sabak, cetowelolo terang benderang. Surat 34 ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fawa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan diganti oleh Allah. Hanya saja arti diganti, jangan pakai logika kita. Jangan pakai logika Ustadz Fulan. Arti diganti terserah sesuai dengan kehendak Allah yang maha tahu kebutuhan hamba-hambanya. Betul apa betul? Yang anaknya gadis belum dapat jodoh. Mulai hari ini bapak ibunya infak sedekah. Suatu saat buktikan jodohnya datang untuk anak. Yang tadi sakit menahun gak sembuh-sembuh. Dia niatkan, ya Allah mudahkan. Angkat penyakit hamba atau istri atau siapapun. Dengan izin Allah sembuh. Yang saya katakan tadi sudah di kemo. Karena dia ikut saran kita. Dia infak sedekah dimanapun. Dengan izin Allah dia hari ini sehat walafiat. Allahu Akbar. Dan supaya keluar dari pelit. Supaya kita tidak kikir. Berikutnya apa? Tips berikutnya. Bahwa yakinlah. Orang yang dermawan. Dekat dengan surga. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Itulah keterangan Rasulullah SAW, as-sakhiyu, qaribu minallah, qaribu minal jannah, wa qaribu minan nas, wa ba'idu minan nar. Orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, betul tidak? Kalau kita dermawan, manusia suka nggak kita? Jauh dari neraka. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW, ittaqin nar walau bisyikki tamroh. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun cuma sebutir kurma. Inilah di antara tips-tipsnya. Kalau sudah kita sampaikan masih kita pelit, udah nggak ngerti lagi. Makanya orang pelit itu hancur dunia akhirat. Dan itu sumpah Allah, bukan ucapan makhluk atau saya. Lihat kehancuran di dunia. Lihat ancaman Allah dan surat Muhammad. Surat 47 di ayat 38. Ayat terakhir surat Muhammad. Ha antum, saya mohon ayat ini dilaminating. Begitu udah mulai pelit, baca ayat ini. Bukan disembur, emang jurik. Bukan diminum. Jadi motivasi. Ha antum. Haula itu da'auna litunfiqu fisabilillah. Itulah kamu. Ada yang hari ini mengajak dirinya dan keluarga muslim Masjid Al-Hidayah untuk menginfakkan harta jalan Allah. Faminkum mayabkhal. Allah yang maha tahu dan maha melihat
sangat mengetahui siapa di antara kita yang masih pelit dalam hidupnya. Dan nanti kita diuji di bulan Dzulhijjah, di Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Kita termasuk yang korban beneran atau cuman korban perasaan. Apa tanda korban perasaan? Dia nggak korban, tapi saat panitia ingin nyembelih hewan kurban, dia datang dengan modal pisau atau golok dengan harapan dapat satu tumpuk daging. Nah, ciri-ciri ustadz korban perasaan apa? Mari Jamal Hidayah kurban. Ustadznya, Pak Adat jangan lupa ya jatah. Itu namanya ustadz korban perasaan. Ngajak doang, kagak berkurban. Nah ya, itu ujian. Sama dengan di bulan Syawal, diuji kita apakah semua mampu puasa Syawal atau tidak. Yang nggak mampu terlalu. Kata, hafal memang begitu. Surah An-Nisa berapa jumlah ayat? Si Komo lewat, macet ya macet. Emang kalau infotainment hafal ya. Luar kepala ya. Dari Bung Roma ya. Hampir demikian. Masa puasa Syawal hanya 6 hari. Tidak harus berturut-turut, nggak mampu. Kalau besok mau puasa udah nggak telat. Udah nggak ada kesempatan lagi, udah telat. Hari ini mau puasa juga udah telat. Karena 1 Dzulqa'dah nanti kok nggak Jumat, Sabtu. Tergantung lebarannya hari apa. Mau hari Jumat atau hari Sabtu kan lebaran kemarin kan ada perbedaan kan antara metode hisab dan ru'yah. Saya pribadi lebarannya hari Jumat ya. Wallahu a'lam. Nah, kembali jadi itu cara-cara tips supaya kita keluar dari sifat pelit, bakhil. Bahkan Allah ingatkan tadi surat Muhammad ayat 38. Faminkum may yabkhal. Ada di antara kamu yang pelit. Wa may yabkhal fa inna may yabkhalu an nafsi. Barang siapa yang pelit, dia pelit untuk dirinya sendiri. Wallahul ghani antumul fuqara. Aku ini maha kaya. Jadi tolong diingat Bapak Ibu. Setiap kita berinfak bukan Allah perlu harta kita. Emang Allah kita kere apa? Kita berinfak tuh siapa? Diri kita. Investasi tabungan akhirat kita. Pahami itu. Saat kita menyembelih hewan kurban, kita berkurban nanti. Hewan kurban itu untuk kita atau untuk Allah? Kita, Allah nggak makan hewan kurban. Apalagi kambingnya udah gemetar. Mana mau Allah kambing gemetar. Ya, saking kurusnya gemetar kambing jalannya. Kan kambing yang 50 kilo keren. Ya, mohon doa. Saya punya cita-cita bisa kurban suatu saat 1 ton sapi. Tahun ini baru niatnya 0,5 ton. Mohon doa aja saja. Kan tidak ada yang tidak mungkin. Saat kita sudah bertekad berdoa kan ada aja rezeki Allah. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Dan itu saya belajar nanti bulan depan. Membangun spirit berkurban. Jujur, sejak kapan saya berkurban sapi? Sejak saya dengar di televisi TV One, seorang pemulung sampah di Jakarta, tinggal di bawah kolong jembatan, dia kurban seekor sapi, dia bawa sapi hewan kurbannya ke Masjid Istiqlal. Pernah dengar nggak berita? Indosiar, sampai hafal saya TV mana TV. Indosiar menyiarkan seorang nenek di Mataram NTB. Tinggalnya di emperan toko. Nenek ini dengan lusuh penampilan dan pakaiannya, sudah tua banget karena putih semua. Dia cuman pemulung, dia kurban seekor sapi. Pernah dengar nggak? 2 orang ini saat ditanya, kenapa bapak atau ibu ingin kurban sapi? Jawaban mereka, saya ingin buat yang terbaik. Dan ingin membanggakan orang tua saya sudah meninggal. Hebat gak mereka? Jujur Bapak Ibu. Begitu mendengar berita mereka malu rasanya saya di hadapan Allah. Bukan saya gak kurban. Selalu kurbannya seekor kambing atau 1 sapi bagi 7, betul? Kok dia bisa ya Allah? Sebenarnya itu akhi. Saya ingat berapa tahun, 10 tahun lalu. Kurban sapi saya pertama yang 200 kilo. Baru belajar. Tapi saya punya niat berhadapan Allah, ya Allah, semoga tahun depan sapi hamba bisa meningkat bobotnya. Berarti kan infak kita lebih besar lagi, betul? 0,5 ton saya juga belum tahu berapa harganya, tapi saya dengar sekitar 40 juta. Pada uangnya belum kelihatan, yang penting tekad dulu. Dan alhamdulillah uangnya kelihatan karena saya punya bisnis sapi kurban Bali di
Pulau Gebang, samping kantor wali kota Jakarta Timur. Kita cuman jual sapi Bali. Alhamdulillah tahun lalu laku 600 ekor. Target tahun ini mohon doanya semoga bisa tercapai 800 ekor. Nah, investasi saya, hasilnya itu Pak Haddad, saya konversikan untuk sapi kurban saya. Alhamdulillah. Dengan cara itu kita pancing ridho Allah. Saya nggak mengatakan saya paling bertakwa, enggak. Saya ingin keluar minimal dari sifat pelit. Kalau dermawan nggak mungkin kita. Muka kita bukan muka dermawan, termasuk muka saya. Karena orang disebut dermawan kalau mampu berinfak sepertiga dari total hartanya. Kalau muka-muka miliuner banyak di sini. Ya, mukanya doang, isinya apakah miliaran nggak tahu saya, itu urusan OJK. Mukanya dulu. Kalau 1 miliar, diambil sepertiga berapa Pak? 333 juta. Ada di sini? Punya uang 1 M, infaknya 333 juta? Kita turunin. Punya uang 100 juta, diambil 33%, berarti 33 juta. Pernah dengar ada orang punya uang 100 juta, infaknya 33 juta? Pernah dengar? Angkat tangan plus angkat kaki. Kira-kira kalau bahasa ini kita bawa ke rumah tangga kita, istri anak kita setuju atau protes? Protes. Ada yang pingsan? Jangan-jangan ada yang pingsan. Siapa duluan pingsan? Suami, istrinya atau anaknya? Biar ustadznya adil semua pingsan. Enak aja uang 100 juta suruh infak 33 juta. Berarti kita belum level dermawan. Minimal jadilah ahli sodakoh. Bagaimana cara ahli sodakoh? Punya target setiap hari misalnya 20 ribu. Ini misal ya. Bapak misal 20 ribu teman. Dipecah. Subuh goceng. Zuhur goceng. Asar goceng. Udah 15 kan? Nanti antara maghrib isya goceng 20 kan? Gitu, itu namanya infak yang cerdas. Jangan berinfak cuma Ramadan. Jangan berinfak cuma nunggu hari Jumat. Jangan berinfak pas tunggu gajian. Keliru. Karena Allah memerintahkan tadi berinfak pagi, siang, sore, malam tadi kan. Lihat tadi Al-Baqarah 274. Dan ingat tadi teori Rasulullah SAW. Setiap kita berinfak didoakan malaikat, betul tidak tadi? Jadi kok cuma subuh cuma didoakan sekali, rugi. Paham maksud saya? Pentingnya kita pecah. Sesuai kemampuan kita. Yang lebih bahaya saya ingatkan diri saya dan semua, jangan tidak berinfak setiap hari. Karena didoakan malaikat tadi yang kedua apa? Hancurkan dia ya Allah. Karena Allah mengutus malaikat setiap hari 2 orang. Malaikat pertama berdoa untuk yang berinfak, ganti hartanya. Malaikat kedua kalau kita tidak berinfak sepanjang hari, doanya apa tadi? Hancurkan dia. Binasakan dia. Buat hidupnya sulit. Jangan-jangan banyak kita sulit karena nggak berinfak setiap hari. Pada janji Allah tadi, saat kita sulit diperintahkan apa? Berinfak atau suruh simpan uang? Berinfak. Lihat ancaman Allah tadi surat Muhammad 38. Fa in tatawallau. Jika kamu berpaling, tidak mau berkurban tahun ini contohnya. Yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Ku hancurkan kamu di dunia, ku ganti dengan generasi yang tidak pelit seperti kamu. Hati-hati yang enggak berkurban. Karena nenek pemulung sampah aja kurban. Qabil dan Habil anak Nabi Adam dua-dua kurban atau tidak? Berarti kalau nggak kurban kelompok mana? Habil tidak, Qabil tidak. Berarti namanya kelompok apa? Qobal Kabil. Jam 1 boleh tambah atau enggak? Oke. Karena waktunya kerja semua, kan kerja itu amanah. Taklim wajib, bekerja wajib, kita dahulukan karena semua sudah teken kontrak kerja, kita akhiri. Pak Haji Haddad dan DKM saya lihat ada Rabu pekan kelima bulan ini. Ada Kamis pekan kelima. Mana tahu kita mau lanjutkan. Baru satu indikator nih. Karena saya berharap tahun depan, bulan depan tema kita membangun spirit berkorban. Habis-habisan saya keluarkan. Kalau masih nggak kurban terlalu. Nah, saya serahkan DKM. Minimal 1 dulu lah.
Satu itu berat banget. Karena manusia itu makhluk Allah yang dermawan atau merege hese. Nah, kata Pak Saidan, merege hese. Hadis do'if. Ya. Ayatnya apa tadi? Surat Al-Isra ayat 100 dengan surat Ma'arij ayat 21 didukung oleh data Allah, makin kaya makin pelit. Kenapa? Karena dia terus cinta dengan hartanya. Na'udzubillah. Ada pertanyaan? Nggak ada, karena semua udah saya bahas. Bagaimana keluar dari pelit, itu saya bahasnya kan, supaya jangan pelit ya. Tinggal kita mulai fastabikul khairat. Apa ciri orang bertakwa tadi? Bukan nunggu keropak lewat, apalagi keropak lewat senyum-senyum doang. Kenapa senyum? Kata Ustadz, senyum sodakoh. Maka saya ingatkan, infak bagian dari sodakoh, orang sodakoh belum tentu berinfak. Infak berbentuk materi, kalau sodakoh tidak harus berbentuk materi. Senyum, sodakoh bukan. Makanya kalau keropak lewat, keluarkan uang isi, jangan senyum-senyum. Nah, senyum dengan keropak namanya orgil. Ya kan, senyum dengan orang, biar jadi sodakoh. Tabassum kali akhika sodakoh, senyummu untuk saudaramu sodakoh, betul? Bukan sodakoh saat keropak, bukan senyum saat keropak lewat, itu namanya orgil. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau mau kita lanjutkan 6 indikator insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Hanya ini, mohon maaf segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.